Semuanya, Assalamualaikum. Kalian ngerasa waktu tuh cepat banget gak sih teman-teman berlalu? Sekarang tuh udah ganti bulan lagi, Masya Allah. Dan seperti judulnya, hari ini aku mau share video budgeting Oktober 2022 ya. Kalau kalian gimana nih? Sekarang udah tanggal 4, kalian udah pada budgeting atau belum sih? Kalau belum, ayo barengan aja sama aku. Jangan sampai ditunda-tunda, nanti malah bikin keuangan kita semakin kacau karena nggak tahu uangnya udah dipakai untuk apa aja. Jadi emang sebaiknya tuh setelah gajian langsung budgeting aja ya teman-teman. Langsung aja kita mulai. Seperti biasa sebelum masuk ke budgeting bulan Oktober, ini aku mau evaluasi dulu budget bulan September kemarin ya. Yang pertama, budget untuk SPP anak udah pasti habis ya karena langsung dibayarkan sebanyak 125.000. Kemudian budget untuk lingkungan juga udah pasti habis karena langsung dibayarkan juga. Selanjutnya budget untuk listrik ini juga habis 100.000. Tapi ini tuh sebenarnya kurang ya. Pasti teman-teman yang suka ngikutin video YouTube aku udah tahu kan kalau kulkas aku tuh sekarang ganti dan ternyata dengan budget 100.000 itu nggak cukup. Tapi alhamdulillahnya kemarin tuh di bulan September masih ada sisa-sisa daya dari beberapa bulan sebelumnya gitu loh teman-teman, karena emang bulan-bulan sebelumnya tuh 100.000 selalu sisa. Jadi masih bisa di cover dengan sisa-sisa daya dari bulan sebelumnya. Tapi untuk bulan Oktober ini udah fix nggak akan cukup sih dengan budget 100.000, jadi harus dinaikin ya budget untuk listriknya. Lanjut lagi, budget untuk PDAM habis, budget untuk wifi dan pulsa juga udah habis. Budget galon dan LPG cuma terpakai 110.000 dari yang seharusnya 150.000. Budget BBM habis dan budget untuk food atau belanja mingguan ini terpakai 653.000 dari yang seharusnya 1 juta. Budget groceries atau belanja bulanan ini over budget dikit 502.000. Budget snacks terpakai 563.000, budget susu terpakai 282.000 dari yang seharusnya 300.000, budget health habis, budget untuk fun terpakai 245.000 dari yang seharusnya 250.000, dan yang terakhir budget unexpected terpakai 197.000 dari yang seharusnya 200.000. Ini tadi udah aku total semuanya ya teman-teman, dan ternyata total aktual pemakaian bulan September adalah Rp5.127.000. Alhamdulillah bulan ini walaupun sebenarnya pengeluaran tuh lumayan banyak, tapi ternyata budgeting ini masih ada sisanya sebanyak Rp448.000. Oh iya, aku tuh sering banget ditanyain kok bisa sih tiap bulan ada sisanya terus. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari keluarga kami tuh sebulannya emang segini-gini aja ya teman-teman. Cuma biasanya pembengkakan biaya tuh ada untuk biaya keluar gitu. Jadi misalnya biaya untuk jalan-jalan atau biaya untuk makan di luar gitulah. Tapi sekarang tuh emang lebih longgar ya teman-teman masalah budget karena alhamdulillah ada penghasilan tambahan. Intinya disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing dan kita tuh nggak harus setiap kali budgeting ada sisanya. Kalau keuangan yang kita rencanakan itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan, kita tuh udah harus bersyukur banget ya teman-teman, dan itu juga udah bisa dikatakan kalau budgeting kita berhasil. Kalau uang yang kita budgetkan itu habis karena untuk memenuhi kebutuhan, menurutku itu wajar banget ya teman-teman, dan itu memang tujuan kita budgeting setiap bulan. Selama hampir 2 tahun ini aku melakukan budgeting, prinsip yang selalu aku pegang adalah bahwa yang perlu dikontrol itu adalah keinginan ya teman-teman. Kalau kebutuhan mau nggak mau, gimana pun caranya kita tuh harus mengusahakan untuk kebutuhan itu bisa terpenuhi. Jadi kita tuh di tengah-tengah aja ya, nggak perlu yang terlalu ngirit banget sampai pelit ke diri sendiri, dan nggak boleh juga terlalu berlebihan. Intinya secukupnya aja, dan cukup untuk masing-masing orang itu berbeda ya teman-teman. Jadi memang nggak bisa dibandingkan dari satu keluarga dengan keluarga yang lain. Sekarang kita balik lagi ke videonya. Jadi ini tadi uang sisa budget 448.000. Aku tambahkan dengan uang sisa budget sisaan bulan kemarin ada 40.000. Dan ini nanti langsung aku masukin ke dalam challenge 50 amplop ya. Masih sama seperti bulan kemarin. Jadi satu amplop itu isinya 100.000. Dan setelah dihitung-hitung ternyata bulan ini aku bisa mengisi 4 amplop saving challenge ini. Untuk saving challenge 50 amplop ini aku nggak memasang target waktu ya teman-teman. Jadi terserah bisa selesai kapan aja. Dan untuk saving challenge ini aku hanya mengisi dari uang sisa budget aja, nggak aku tambahin dari uang-uang yang lain ya. Untuk sekarang ini aku tuh cuma menjalani 2 saving challenge aja ya teman-teman, karena ternyata tuh aku nggak bisa menjalani terlalu banyak saving challenge secara bersamaan, kayak kurang fokus aja gitu. Jadi sekarang saving challenge aku cuma challenge 50 amplop ini dan challenge 5 juta yang 50 kolom. Dua-duanya itu targetnya sama sebanyak 5 juta, cuma beda metode menabungnya aja ya.
Ini langsung aja aku masukin semua uangnya ke dalam amplop. Sekarang kita sambil cerita-cerita ya. Jadi kalau melihat ke belakang, aku yang sekarang tuh beda banget sama aku yang dulu masalah keuangan ya teman-teman. Jadi di awal nikah tuh aku sama sekali nggak tahu gimana caranya mengelola keuangan dengan benar. Dan karena masih terbawa dengan kebiasaan sebelum menikah yang hampir semua uangku tuh dipakai untuk beli baju, beli sepatu, dan semua barang-barang fashion, dan selalu menghemat masalah makan. Ternyata kebiasaan itu tuh kebawa sampai aku nikah loh teman-teman. Jadi pas awal nikah tuh ada beberapa kejadian yang menurutku parah banget. Aku tuh pernah bikin telur dadar, 1 butir telur itu aku jadikan 4 teman-teman. Jadi 1 butir itu dipakai untuk 2 kali makan aku dan suami. Parah banget gak sih? Dan pas awal-awal nikah tuh aku sering banget ngerasa kayak pengen makan lauk ayam aja itu rasanya kayak gak mampu beli. Tapi itu sebenarnya tuh bukan karena suami aku ngasih uangnya kurang ya teman-teman, tapi karena aku yang memang gak bisa mengelola keuangan dengan baik dan gak tahu mana yang namanya prioritas. Setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata pas awal nikah dulu tuh aku kacau banget masalah keuangan. 60% uang nafkah dari suami itu aku pakai buat beli barang-barang fashion aku, dan sisanya yang cuma 40% itu aku pakai untuk memenuhi semua kebutuhan selama 1 bulan, dan tentunya aku gak bisa nabung dong. Makanya kalau melihat track record keuangan masa lalu aku yang kayak gitu, pas pertama kali aku bisa nabung, suami aku tuh kaget banget teman-teman, kayak gak nyangka aja ternyata akhirnya aku bisa nabung. Dan aku sendiri tuh juga merasakan ya teman-teman, Masya Allah perubahan aku tuh drastis banget dulu dibandingkan sekarang. Selain itu aku juga udah ngerasain banget bedanya melakukan budgeting dan enggak ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang protes mengatakan kalau budgeting itu merepotkan dan sama sekali gak ada untungnya, aku kurang relate ya. Karena budgeting yang aku lakukan ini tuh gak hanya memperbaiki keuangan aku aja ya teman-teman, tapi ternyata juga mempengaruhi banyak faktor lain di kehidupan aku sekarang. Jadi mau orang lain ngomong apa, aku akan tetap melakukan budgeting sih insya Allah untuk kedepannya. Kalau kalian sekarang gimana teman-teman? Apakah udah rutin budgeting juga? Dan kalau misalnya belum, boleh dong komen di bawah kira-kira faktor apa sih yang bikin kalian tuh ragu-ragu dan masih mempertimbangkan untuk melakukan budgeting atau enggak. Kalau saran dari aku, ayo mulai aja budgeting, kalian pasti ngerasain banget manfaatnya. Dan kalau budgeting ini boleh ya teman-teman, kita tuh ketat ke budget yang udah kita buat, tapi tetap kita tuh menjalaninya dengan santai aja. Nggak perlu terlalu pelit banget sama diri sendiri, tapi nggak boleh terlalu berlebihan juga seperti yang udah aku bilang tadi. Jadi kita menjalaninya tuh santai dan terarah gitu loh teman-teman, seakan-akan ini tuh menjadi kegiatan kita sehari-hari. Boleh nabung terus konsisten setiap bulan, tapi kalau tabungan itu tiba-tiba terpakai karena adanya suatu kebutuhan, itu nggak apa-apa, nggak usah terlalu dibikin stres atau dipikir banget. Kita bisa nabung lagi mulai dari awal. Intinya budgeting ini tuh untuk memudahkan kita ya teman-teman, bukan menyulitkan. Sekarang kita balik lagi ke videonya ya. Jadi sekarang kita udah masuk ke budgeting bulan Oktober 2022. Yang pertama ada giving untuk sedekah dan orang tua. Seperti biasa ini kita skip aja nominalnya. Dan lanjut ke kategori yang kedua yaitu kategori saving. Yang pertama ada tabungan utama. Seperti biasa ini nominalnya aku skip juga ya. Yang kedua ada tabungan pendidikan anak. Bulan ini aku sisihkan 300.000. Selanjutnya tabungan untuk dana darurat ini sebanyak 500.000. Dan yang terakhir untuk sinking fund bulan ini aku sisihkan 500.000 juga. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke kategori living. Jadi ini tuh biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami selama 1 bulan. Dan seperti biasa, untuk mempermudah evaluasi budget bulan depan, jadi ini aku langsung buat tabelnya aja. Ini terdiri dari 3 kolom, yaitu kategori, budget, dan aktual. Budget untuk bulan Oktober ini garis besarnya hampir sama seperti budget bulan September kemarin ya teman-teman. Cuma ada beberapa perubahan di poin-poin tertentu. Yang pertama, ada budget untuk SPP anak. Jadi bulan ini sedikit lebih banyak dibandingkan bulan kemarin ya teman-teman. Sebenarnya SPP-nya tuh tetap, cuma ini aku jadikan satu dengan biaya untuk uang paguyuban gitu ya. Yang kedua, ada budget untuk listrik. Jadi bulan ini sedikit aku tambah dibandingkan bulan kemarin ya teman-teman. Jadi budget listrik untuk bulan ini adalah 150.000. Insya Allah ini akan cukup untuk 1 bulan ya. Aku tuh sering banget ditanyain masalah listrik, kenapa listriknya tuh bisa murah cuma 100.000 sampai 150.000 aja. Tapi kalau ditanya kayak gitu, jawaban pastinya aku juga nggak tahu ya teman-teman. Karena sebenarnya pemakaian listrik di rumah aku tuh normal, nggak yang membatasi banget atau sengaja menghemat. Bahkan
Bahkan aku tuh hampir tiap hari pakai air fryer di rumah teman-teman. Mungkin aku nggak pakai air fryer tuh pas weekend aja, pas lagi main ke rumah orang tuaku atau ke rumah mertua gitu. Selebihnya air fryer di rumah tuh sering banget dipakai untuk menghangatkan lauk gitu ya. Mungkin daerah tempat tinggal itu juga mempengaruhi tagihan listrik kita ya teman-teman. Atau kalau di sini teman-teman ada yang paham tentang listrik dan tagihan listrik, boleh ya komen di bawah biar bisa dibaca sama teman-teman yang lain. Lanjut lagi, yang keempat ada kategori untuk PDAM, ini masih sama seperti bulan kemarin 50.000. Selanjutnya budget untuk wifi dan pulsa juga masih sama seperti bulan kemarin 600.000. Untuk wifi-nya sendiri 350.000 ya teman-teman, dan sisanya itu untuk membeli pulsa aku dan suami. Selanjutnya budget untuk galon dan LPG bulan ini juga masih sama 150.000. Budget BBM juga masih sama 500.000. Budget untuk food atau belanja mingguan juga masih sama di 1 juta. Sebagian besar budget bulan Oktober ini memang gak ada perubahan ya teman-teman dibandingkan bulan September kemarin, karena selama aku bisa memakai budget yang lama, aku gak akan merubah budgetnya, gak akan dinaikkan atau diturunkan, karena itu udah budget yang pas. Kecuali kalau ada sesuatu yang memang mengharuskan kita merubah budget ya. Misalnya ada saudara yang datang, tentunya itu biaya untuk makan akan berubah, akan lebih banyak. Tapi kalau selama tidak ada perubahan-perubahan seperti itu, lebih baik kita pakai budget yang lama aja ya. Dengan terus berusaha mempertahankan budget yang lama, itu bisa membantu kita untuk mempertahankan gaya hidup kita juga ya teman-teman. Jadi walaupun penghasilannya naik, kita tuh tetap bisa hidup dengan biaya yang segitu-gitu aja. Ini udah agak ketinggalan ya, jadi selanjutnya ada budget untuk groceries, bulan ini masih sama 500.000. Budget untuk snacks 600.000. Budget untuk susu 300.000, ini untuk susu UHT ya teman-teman, bukan susu formula. Budget health 100.000, budget eating out juga masih sama seperti bulan kemarin 1 juta. Budget fund 250.000 dan yang terakhir budget unexpected ini 200.000. Setelah aku total semuanya, ternyata budget bulan Oktober 2022 adalah 5.650.000 ya. Bismillah, semoga cukup sampai akhir bulan, doain ya teman-teman. Sekarang aku lanjut mau masukin uangnya ke dalam dompet pintar, dan bulan ini ada sedikit perubahan ya teman-teman. Biasanya uang yang aku simpan secara cash itu hanya uang untuk belanja mingguan dan LPG galon aja. Tapi untuk bulan ini budget untuk snacks juga mau aku kelola secara cash aja di dompet pintar. Seperti biasa budget untuk belanja mingguan ini aku bagi menjadi 5 minggu ya teman-teman dalam 1 bulan. Jadi per minggunya 200.000. Sebenarnya lebih tepatnya sih per 6 hari ya belanjanya, bukan per minggu atau per 7 hari. Alhamdulillah teman-teman, ini tadi budgetingnya udah beres. Sekarang aku juga udah selesai masukin semua uangnya ke dalam dompet pintar. Sebenarnya setelah memasukkan beberapa uang ke dalam dompet pintar, aku tuh lanjut menuliskan beberapa kategori pengeluaran yang aku kelola secara digital di aplikasi keuangan ya teman-teman. Cuma sengaja nggak aku record aja untuk mempersingkat durasi. Jadi sekarang kita langsung aja lanjut ke sinking fund dan saving challenge ya. Seperti yang udah aku tuliskan di awal tadi, untuk sinking fund bulan ini aku sisihkan sebanyak 500.000. Dan langsung aja ini aku langsung tandai satu kolom untuk kurban sebanyak 250.000. Ini uangnya juga langsung aja aku masukin ke dalam ziplock kurban ya. Gak kerasa banget loh teman-teman nabung kayak gini, sedikit demi sedikit ternyata sekarang udah terisi 5 kolom, Masya Allah. Pokoknya kerasa ringan banget dan nagih deh nabung pakai metode kayak gini. Walaupun mungkin orang lain tuh menganggap ini ribet, kolot karena menyimpan uang secara cash. Tapi kalau buat aku ini sih tetap cara nabung paling menarik dan terbaik sih sejauh ini. Lanjut lagi, ini tadi aku juga menandai satu kolom untuk lebaran sebanyak 250.000 ya teman-teman. Terus uangnya juga langsung aku masukin ke dalam ziplock lebaran. Alhamdulillah sinking fund-nya udah beres, cuma ada 2, lebaran dan kurban aja. Sekarang kita lanjut ke saving challenge. Saving challenge 5 juta ini dari penghasilan tambahan ya teman-teman, jadi memang gak aku tuliskan di saat budgeting tadi. Alhamdulillah bulan ini aku bisa menyisihkan sebanyak 1 juta dan ini langsung aja aku tandai beberapa kolom sesuai dengan jumlah yang mau aku tabung yaitu 1 juta. Saving challenge 5 juta ini juga gak kerasa teman-teman, Masya Allah ini tuh bulan depan insya Allah udah penuh ya saving challenge-nya. Ternyata bisa selesai lebih cepat daripada perkiraan aku, Alhamdulillah. Ini uangnya juga langsung aja aku masukin ke dalam ziplock saving challenge 5 juta dan alhamdulillah selesai budgeting bulan ini.
Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari apa yang aku share hari ini. Semoga teman-teman semuanya dan keluarga sehat selalu dan dimudahkan semua urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Kalau selama video ini ada salah ucap, aku minta maaf ya. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.